Pernah gak sih kalian merasa cemas atau khawatir yang berlebihan akan suatu hal yang akhirnya membuat Anda sulit tidur dan sulit berkonsentrasi? Atau pernah gak sih kalian merasa menjadi mudah marah dan sensitif yang berkepanjangan? Mungkin itu merupakan tanda-tanda depresi yang sedang Anda alami, namun Anda sendiri tidak menyadarinya. Lalu, pada saat Anda merasakan hal seperti itu, bagaimana cara Anda mengatasinya? Apakah dengan melakukan hobi, meditasi, tidur, atau mungkin mengkonsumsi obat-obat antidepresan? Tentunya salah satu dari Anda pernah mencoba beberapa cara tersebut. Namun, tahukah Anda bahwa konsumsi obat antidepresan dapat memberikan efek samping? Saya memiliki sebuah kasus nyata yang dialami oleh teman saya mengenai efek samping dari konsumsi obat antidepresan. Bermula dari kondisi depresi yang dialami oleh teman saya, sehingga dokter meresepkannya obat antidepresan. Awal teman saya mengonsumsi obat antidepresan, efek yang ia rasakan, matanya cepat kering dan mudah terserang MAH. Kemudian setelah beberapa lama mengkonsumsi obat antidepresan tersebut, ia menjadi sulit berkonsentrasi karena ia mudah sekali mengantuk. Oleh karena efek dari obat tersebut, teman saya akhirnya memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan antidepresan. Penghentian obat ini lantas bukan membuat depresinya yang dialami semakin baik, tapi malah menjadi lebih buruk. Berdasarkan kasus ini, kita dapat mengerti bahwa konsumsi obat antidepresan memang cara yang cepat untuk mengatasi depresi. Tetapi, mengkonsumsi obat antidepresan memberikan efek samping dan efek ketergantungan bagi yang mengkonsumsinya. Menurut Lembaga National Institute of Mental Health tahun 2016, kasus ini bukan sesuatu yang jarang yang terjadi. Dan penghentian konsumsi obat secara tiba-tiba dapat menyebabkan kekambuhan dari depresi itu sendiri. Selain itu, apalagi sih yang perlu kita ketahui tentang obat-obatan antidepresan ini? Ternyata menurut Food and Drug Administration tahun 2019, yang turut juga menginformasikan bahwa ada efek samping dari beberapa jenis obat antidepresan. Dan hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Reed and Williams tahun 2018. Melalui survei yang mereka teliti tentang efek samping dari konsumsi obat antidepresan yang melibatkan 1.431 partisipan dari 38 negara, datanya menunjukkan bahwa 61% dari 1.431 partisipan tersebut mengalami beberapa efek samping. Seperti diantaranya, mati rasa secara emosional, sebanyak 71%, pandangan berkabut, merasa tidak percaya diri, kesulitan seksual, mengantuk, berkurangnya perasaan positif, dan tidak jarang juga ada partisipan yang merasa memiliki perasaan ingin bunuh diri. Dan yang terakhir, efek yang pasti akan dirasakan oleh sebagian besar orang, yaitu adalah efek ketergantungan. Oleh karena itu, ada loh ternyata salah satu alternatif lain untuk mengatasi depresi itu, yang mungkin Anda sendiri belum pernah mendengarnya, yaitu dengan konsumsi pangan fermentasi. Pangan fermentasi adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme seperti kamir, fungi, ataupun bakteri. Contoh dari pangan fermentasi itu sendiri pasti sudah banyak Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ada kimchi, teh kombucha, yogurt, keju, miso, atau yang mungkin Anda jarang dengar yaitu dokla dan idli. Nah, dalam proses fermentasi terdapat proses pemecahan senyawa-senyawa kompleks menjadi yang senyawa-senyawa yang lebih sederhana, sehingga mempermudah tubuh kita untuk mencernanya. Manfaat pangan fermentasi ini bagi manusia tidak terlepas dari peran kelompok bakteri, yaitu kelompok bakteri asam laktat yang terdapat di dalamnya. Kelompok bakteri ini dapat menghasilkan suatu senyawa yang bernama gamma-aminobutyric acid yang bermanfaat untuk mengatasi depresi. GABA itu sendiri adalah salah satu jenis senyawa neurotransmitter atau pembawa sinyal dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya dalam sistem saraf pusat. Ketika kita mengkonsumsi pangan fermentasi, GABA tersebut akan dihasilkan oleh kelompok bakteri asam laktat di dalam usus. Kemudian, GABA tersebut akan ditransport ke otak dengan mengakses beberapa jalur, seperti diantaranya itu ada jalur metabolisme, imun, humoral, ataupun saraf. Proses transfer GABA ini dari usus ke otak, mungkin Anda akan lebih paham jika saya menganalogikan itu seperti komunikasi online yang dilakukan oleh dua orang. Di mana GABA itu kita ibaratkan seperti pesan yang akan disampaikan dari orang pertama ke orang kedua. Sementara beberapa jalur yang dapat diakses untuk transfer GABA dapat diibaratkan kembali seperti beberapa jenis jalur komunikasi online yang dapat digunakan, seperti SMS, email, aplikasi chatting, ataupun telepon. Setelah sampai di otak, GABA bekerja dengan cara menghambat jalur sinyal yang merugikan, seperti jalur hormon kortisol. Hormon kortisol ini yang dihasilkan dalam tubuh manusia dapat meningkatkan depresi pada manusia. Sehingga jika jalur sinyal hormon kortisol ini dihambat oleh GABA, maka depresi dapat diturunkan tingkat keparahannya. Beberapa uji klinis telah dilakukan untuk melihat efek pemberian senyawa GABA.
Dan salah satunya telah dilakukan oleh peneliti bernama Leslie M. Arnold dari Universitas Cincinnati pada tahun 2015. Leslie dan tim meneliti efek pemberian GABA dalam produk pregabalin terhadap 197 partisipan penderita fibromialgia dengan komorbid depresi. Hasilnya tersebut menunjukkan bahwa pemberian senyawa GABA pada partisipan dapat memberikan perbaikan pada kondisi depresi. Hal ini terlihat dari nilai uji Hospital Anxiety and Depression Scale, atau kita singkat yaitu HADS, yang diperoleh. Nilai HADS yang diperoleh oleh partisipan yang ditreatment dengan pregabalin ternyata lebih rendah dibandingkan dengan partisipan yang hanya menerima placebo. Dan hasil ini dihitung dari skala 0 sampai 21. Placebo itu isinya adalah sesuatu yang mirip seperti obat, tapi tentunya memiliki khasiat tidak seperti obat. Lalu apa sih nilai uji HADS itu sendiri? Nilai HADS itu sendiri merupakan nilai dari sebuah metode untuk mengukur tingkat keparahan depresi pada seseorang. Sehingga semakin tinggi nilai taksir dari uji HADS, maka depresi yang dialami oleh seseorang akan semakin parah. Kemudian, peneliti bernama Ali Akbar Muhammadi dari Universitas Ilmu Kedokteran Iran juga turut melakukan studi klinis di tahun 2016. Studi klinis yang dilakukan mempelajari efek pemberian pangan fermentasi berupa yogurt probiotik selama 6 minggu kepada 25 partisipan. Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan pada nilai taksir uji Depression, Anxiety, and Stress Scale dari 23,3 menjadi 13. Nilai uji DASS itu sebenarnya apa sih? Nilai uji DASS itu merupakan nilai dari suatu metode untuk mengukur skala depresi, kecemasan, dan stres. Di mana semakin rendah nilai taksir dari uji ini, maka semakin baik. Nah, walaupun masih dalam tahap uji klinis, kita telah mengetahui bahwa pangan fermentasi berpotensi untuk mengatasi depresi pada manusia. Oleh karena itu, apabila Anda sudah menunjukkan tanda-tanda depresi, mulailah untuk lebih sering mengonsumsi pangan fermentasi sebagai bentuk pertolongan yang pertama dalam mengatasi depresi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.